1 minggu yang lalu saya dikirim surat via WhatsApp oleh Indodana ya, yang mana suratnya itu ada 2, yang satu surat somasi hutang, yang kedua adalah surat dari kepolisian. Gimana? Was-was, cemas, biasa saja. Oke, Raja Galbay motonya selalu biasa saja. Nah, gimana? Mau lihat suratnya, isi suratnya seperti apa? Ya, tonton terus video ini. Yang pertama saya ingin menunjukkan surat somasi dulu ya, somasi dari Indodana gitu, somasi hutang gitulah ya. Nah ini suratnya dari Nugros Law Firm gitu ya, Plaza Oleos, lantai 20, Jalan TB Simatupang, bla bla bla. Nomor teleponnya 0877 966 33266 gitu ya. Sekelasnya organisasi ya kan, organisasi law firm gitu ya. Nomornya 0877 966 gitu ya. Nah, beli di kontrak kecil nomornya. Ini nggak benar ini ya, pasti nggak benar. Perihal surat kuasa PT Arta Dana Teknologi Indonesia, Jakarta Februari 7 Februari. Nama Dr. Muhammad, saya Yag, bertanda tagan di bawah ini. Ya, surat somasi kayak ngetik di WA coba. Ya, saya Yag, bertanda tagan gitu kan. Asal-asalan gitu. Oh, saya typo gitu kan. Nulis surat somasinya. Oh, maaf typo saya gitu ya. Udah mah fontnya beda-beda, di sini fontnya bagus kan, nih sini fontnya bagus nih, telepon fontnya beda ya, ini fontnya ya memang seperti ini ya kan, bagus gitu ya, Times New Roman apa, ini udah beda nih, beda, ini saya yang beda, ini beda lagi fontnya gitu kan. Ya memang nggak masalah sih ya bikin surat somasi dengan font yang berantakan seperti ini ya, tapi kan tidak profesional gitu kan. Masa sih bikin surat somasi fontnya beda-beda gitu kan. Ini beda lagi gitu kan. Oke, kita lanjutlah ya. Nama Dr. Muhammad Haikal Sebastian SH MK, pekerjaan pengacara, alamat Jalan TB Simatupang, ya itulah ya. Dalam hal ini memilih domisili hukum nggak penting ya, khusus untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah ini aja nih, kami selaku pihak legal kantor akan membuat somasi kepolisian dengan 3 pasal berikut gitu kan ya, untuk saya maksudnya gitu kan. Pasal 378 KUHP pidana gitu kan. Nah 378 itu pastinya penipuan gitu kan. Karena penipuan gitu kan. Yang pertama, nipunya dari mana gitu kan. KTP-nya asli, kakaknya asli ya kan, mangap-mangapnya asli kan, tengok-tengoknya asli, nipunya dari mana ya kan, secara sadar mengajukan pinjaman ya kan, terus nipunya dari mana gitu. Lanjut dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu pasal 379, pidana dengan sengaja lalai tidak membayarkan hutang yang mengakibatkan perusahaan bangkrut. Oh, Indodana sudah bangkrut berarti gitu ya. Yang mengakibatkan perusahaan bangkrut diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nanti dulu. Pasal 379 KUHP pidana dengan sengaja lalai tidak membayarkan hutang yang mengakibatkan perusahaan bangkrut bangkrut titik. Loh, bangkrut titik kan. Berarti Indodana sudah bangkrut. Kalau seperti itu, ya kan. Kalau sudah bangkrut ngapain lagi? Diancam koma karena penipuan koma dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya udahlah, anggap aja dibenerin aja ya. Bener lah pokoknya, misalkan pasal 379 dengan sengaja lalai tidak membayarkan hutang. Ceritanya gimana lalai, ya kan? Kondisi lagi COVID begini, makan aja susah. Buat cari makan aja cari di hari itunya, ya kan? Uangnya tuh cari di hari itunya buat makan hari itu, ya kan? Gimana bisa lalai, ya kan? Lalai hutang yang mengakibatkan perusahaan bangkrut. Ya suruh siapa minjemin uang? Suruh siapa minjemin uang terus perusahaannya bangkrut gitu kan? Lucu banget pokoknya. Ini kan nggak mungkin kan kayak gini tuh, nggak mungkin banget.
Lanjutlah. Nomor 3 pasal 1313 KUHP telah melanggar dari perjanjian program cicilan telah disepakati, maka pihak debitur dianggap telah melanggar dari perjanjian kredit, akan dikenakan wan prestasi dan penipuan. Ya. Nih ya, nih yang saya blok nih. Segera selesaikan sisa hutang Anda baik pelunasan ataupun cicilan PT Arta Dana Teknologi. Pasti, ya kan? Setiap surat, ya kan, surat somasi apapun itu, ya kan, pasti di sininya diselipkan segera selesaikan sisa hutang Anda baik pelunasan ataupun cicilan PT Arta Dana Teknologi Indonesia paling lambat 15 Februari 2022. Sekarang sudah tanggal 22 Februari ya. Gitu. Ya kan, ini lucu ini ya. Nah, nanti saya mau hubungi Nugros Law Firm-nya, apakah benar ini dari Indodana, ya kan? Itu kan harus wajib ya, kebenaran itu harus ada gitu ya kan. Nah, oke, langsung kita pindah ke surat yang kedua, di mana surat ini adalah surat kepolisian gitu ya. Nah, ini sudah saya edit duluan ya. Ini nama saya dan nomor KTP dan lain-lain gitu ya. Ini dari Indodana. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort. Karena nomornya ini klasifikasi biasa, lampiran 1 bandel ya, bukan bundel. Yang bener mana? Coba anak bahasa Indonesia, bandel apa bundel tulisannya gitu. Perihal laporan ya. Jakarta 14 Februari 2022 kepada YTH, rujukan pasal 378 pidana ya 379 1313 bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data yang terlampir, nama saya, pekerjaan saya, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal saya, telah melakukan tindak lalai dan penipuan dengan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP pidana, pasal 379 KUHP pidana, pasal 1313 yang untuk kelengkapan berkas mohon surat persetujuan penyitaan berupa data valid mengenai nomor KTP, foto pengajuan dan bukti transfer bank. AN Kepala Kepolisian Resort Jakarta, Kasat Reskrim selaku penyidik Wahyu Susatyo ya. Nah, ini orang kalau yang mudah was-was ya, orang yang baru galbay ini paniknya minta ampun ini ya kalau lihat seperti ini gitu ya. Tanpa berpikir jernih ya, langsung dia itu gali lubang tutup lubang atau cari-cari dana yang lainnya gitu kan, bahkan sampai ada yang ya tidak berpikir panjang gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu ya menyelesaikan masalahnya itu dengan cara yang ya kriminal atau yang lain gitu ya. Makanya di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian ya gitu ya. Nah, ini surat seperti ini ya gitu ya. Yang pertama gitu kan. Dari sini dulu, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data yang terlampir, bla 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 bla, telah melakukan tindakan lalai dan penipuan dengan surat perintah. Ya, udahlah. Jadi gini, Indodana ya kan. Jadi Indodana itu kalau seperti ini ya, nyairin dulu, mencairkan dana dulu ya, baru diverifikasi data kita gitu kan. Jadi Anda itu ketika minjam di Indodana dicarikan dulu, nanti ketika galbay baru diverifikasi gitu kan datanya. Kan nggak masuk akal seperti itu ya kan. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data yang terlampir ya kan. Hasil pemeriksaan terhadap data yang terlampir ya kan. Terus di sininya penipuan gitu kan. Gimana bisa ya kan sebuah perusahaan finance ya mencairkan dulu ya kan, baru ketika galbay dicek gitu, ini penipuan gitu kan nggak masuk akal bro gitu bro ya. Tidak masuk akal sama sekali. Semua perusahaan finance itu ya setiap ingin mencarikan dana, meminjamkan dana ke debiturnya itu harus cek dulu ya KTP dan KK-nya valid atau tidak, baru bisa dicarikan. Valid walaupun ya misalkan KTP atau KK itu valid, belum tentu cair ya kan. Ini
dicairkan dulu ya kan, baru diverifikasi. Kan gila namanya. Seperti itu kan ya. Ini bohong ya kan, seperti ini ya kan ya. Nah, yang kedua ya kan, mana PT Arta Dana Indonesia Teknologinya mana di sini? Tidak ada. Sok Anda ya baca ya di sini. Ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor klasifikasi lampiran perihal Jakarta, Februari, kepada yang terhormat, ini nama saya, rujukan ya kan, ini pasal-pasalnya, bersama ini diberitahukan bla bla bla, nama, telah melakukan tindakan lalai untuk. Nah, mana Indodananya, mana PT Arta Dana Teknologinya mana di sini yang menuntut saya? Masa ya, saya memang tidak tahu ya, mungkin surat itu tapi pasti ada gitu kan. Ya kan, pasti ada nama yang menuntutnya gitu. PT Arta Dana Teknologi Indonesia gitu kan. Bersama ini ya kan, misalkan yang saya yang awam menuntut saudara ini kan gitu kan. Mana ini PT Arta Dana Teknologi Indonesianya? Jadi siapa yang laporin? Yang laporin saya itu siapa di sini? Kan tidak ada yang laporin di sini. Udah nih liatin ya di sini. Tuh, udah mah editan di sininya kan gitu kan. Set gitu, ini kotak ini editan gitu kan. Gitu. Terus ya fontnya lagi pasal ini pidana koma apa gitu kan. Fontnya aja nggak bener gitu kan. Tuh, di sini sudah, ini sini tidak ada capnya gitu kan. Ada ya peraturan baru ya, surat resmi tapi tidak dicap, itu nggak apa-apa gitu ya, mungkin ya. Atau masih harus ada capnya gitu ya kan. Coba gimana? Surat asli, surat kepolisian tidak ada capnya gitu kan ya. Hanya tanda tangan seperti ini kan. Gitu. Coba Anda bayangkan gitu kan. Kan gila gitu kan. Kalau orang yang nerima ini orang yang depresi ya karena hutangnya, ini bisa berujung ke yang tidak diinginkan ini kan. Untung saya yang nerima, ya nggak tahu ya kan, pihak Indodana kemana aja kan ngirimnya gitu kan. Kalau ke saya, wah ya saya libas, saya hajar, sini DC lapangannya sini, saya ajak berantem sekalian gitu kan kalau saya ketemu DC lapangannya gitu kan, karena sudah menuduh saya menipu gitu kan, penipuan. Iya toh, Indodana menipu saya, apa menuduh saya menipu gitu. Padahal data saya asli gitu kan, tidak ada yang dipalsukan, mangap-mangapnya asli, tengok-tengoknya asli gitu kan. Gimana bisa? Terus Anda juga di sini kan sepertinya verifikasinya belakangan gitu. Verifikasinya belakangan, baru dicarikan dulu, baru verifikasinya belakangan. Kalau saya ya punya data fake, 100 data fake terus cair 200 juta ya kan, gimana? Anda mau capek-capek bikin surat palsu seperti ini gitu kan, itu baru saya. Kalau ada 100 orang yang malsuin data fake terus cair satu orangnya 200 juta, ya kan nggak mungkin seperti itu ya kan, nggak mungkin, nggak masuk akal gitu ya kan. Makanya saya biasa saja gitu kan, biasa saja lihat seperti ini gitu kan, ada ini surat somasinya lah, ininya lah, nah gitu kan. Oke, nah kita sekarang cari tahu lagi ya ini ya, di Nugroho Law Firm bener enggak ya kan ya. Oke, saya ini sedang search ya, sedang mencari Nugroho Law Firm. Nah ini sudah ketemu ya di Google gitu ya. Nah ini Nugroho Law Firm gitu kan, kita buka Nugroho Law Firmnya. Nah ini Nugroho Law Firm gitu kan ya. Oke, gitu, tentang kami. Coba home dulu. Gitu, coba saya hubungi kami, langsung aja hubungi saja lah ya. Gitu. Nah, nih head office-nya saja di sini Tempo Scan Tower lantai 32 gitu kan. Kalau di sini Plaza Oleos ya, Plaza Oleos. Kalau di sini Tempo Scan Tower lantai 32 Rasuna Said Kavling 3 sampai 4 Kuningan Jakarta Selatan. Ya kan, kalau di sini Simatupang nomor 53A RW 1 Kebagusan Kota Jakarta. Udah ya, palsu. Ya kan. Itu. Ini saya close dulu lah. Nah, ini nomornya
0821 1206 8383. Kalau di sini 0877 96 ya kan, beli di itu kontrak kecil gitu kan, nggak mungkin ya kan yang sini nih tuh gitu. Nah ini ya kan, nah ini saya akan menghubungi ini ya, WA-nya ya gitu ya, WA-nya. Oke. Nah ini saya sudah terhubung ya dengan WA customer service-nya dari Nugros Law Firm gitu kan ya, 0821 1206 8383 0821 1206 8383 gitu ya, sama ya. Nah saya di sini saya tunjukkan ya, halo, saya ingin menanyakan kebenaran surat dari Indodana ya kan. Surat apa? Surat tagihan. Bisa saya lihat? Ya ini yang tadi nih, saya ini tuh ya, yang ini ya tuh, sama lah pokoknya gitu kan. Saya screenshot kan, punya hutang dengan Indodana enggak? Iya punya ya kan. Cuekin aja, itu bukan dari kami ya, itu bukan dari kami ya kan. Oke, terima kasih, sama-sama. Itu bukan dari kami, ini bukan dari kami, bukan liatin itu fake ya, benar-benar fake. Ininya aja fake ya, ininya aja fake. Kami selaku pihak legal kantor akan membuatkan somasi kepolisian. Ininya aja fake, gimana ininya? Coba kan, Anda harus berpikir jernih ya ketika dihadapi masalah seperti ini ya gitu. Lihat ya, itu bukan dari kami, bukan dari kami. Ininya aja fake, ya kan? Gimana ininya, ya kan? Gitu, oke? Sekian dulu video dari saya ya. Silahkan di share video ini ya, bagi teman-teman yang baru galbay atau ada teman atau saudara yang sedang galbay Indodana, silahkan di share ya, karena saya menerima surat seperti itu pastinya ya kerabat atau saudara teman Anda juga pastinya mengalami itu begitu ya, agar tahu kebenarannya begitu ya. Oke, sekian dulu video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.